وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah, orang-orang kafir, billahi, dengan Allah, jahda aimanihim, dengan sesungguh-sungguhnya sumpah mereka. Isinya sumpahnya apa? La yab'asu, tidak akan membangkitkan Allah man, orang yamutu, yang mati. Bala iya wa'dan, merupakan janji, alaihi, atas Allah, hakon, yang pasti. Bala iya, pasti akan dibangkitkan. Bala iya, pasti akan dibangkitkan orang yang telah mati itu. Wa'dan, sebagai janji, alaihi, atas Allah, hakon, yang pasti. Walakin aktsaron nas, tapi kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak tahu. Liyubayyina, karena hendak menjelaskan. Liyubayyina, karena Allah hendak menjelaskan, lahum, kepada mereka, alladzi, perkara, yakhtalifun, yang mereka berselisih, fihi, di dalamnya. Waliya'lama, dan agar supaya tahu, alladzina kafaru, orang-orang kafir, annahum, bahwasanya mereka, kanu, adalah mereka, kadzibin, adalah orang-orang yang bohong. Jadi mereka bersumpah, orang-orang kafir bersumpah dengan sesungguh-sungguhnya sumpah, tidak akan Allah membangkitkan orang yang telah mati. Maka Allah mengatakan, bala, iya akan saya bangkitkan, sebagai janji yang pasti. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kenapa manusia dibangkitkan? Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi, untuk agar Allah menjelaskan kepada mereka perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya, dan agar orang-orang kafir tahu bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang bohong. Maksudnya ayat ini bagaimana? Jadi hari kebangkitan dari kubur itu adalah perkara yang pasti bagi orang-orang yang mau berpikir, gitu. Jadi kebanyakan manusia tidak paham kebangkitan dari kubur itu perkara yang pasti. Kenapa? Karena di dunia ini banyak orang tuh berselisih. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi belum sempat membalas kepada orang yang zalim tadi, atau tidak mampu. Banyak orang yang benar disalahkan, banyak orang yang salah dibenarkan. Banyak orang yang semestinya harus dihinakan malah dimuliakan. Banyak orang yang mestinya dimuliakan malah dihinakan. Kita lihat nggak itu? Jadi di dunia ini belum ada keadilan yang sempurna, belum ada. Maka mustahil bagi Allah yang maha adil untuk membiarkan keadaan itu begitu saja tanpa pengadilan. Ya nggak? Allah tahu bahwa ini orang ini benar, tapi malah disalahkan. Ini dianggap salah, sebetulnya benar. Orang berselisih macam-macam agama, yang menyembah berhala pun merasa benar, bahkan membunuh orang-orang yang lain. Yang menyembah matahari pun merasa benar, bahkan memusuhi yang lain-lain. Yang menyembah salib pun merasa benar, memusuhi orang-orang lain.
keadaan manusia yang berselisih di dalam macam-macam masalah ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, mana mungkin Allah tidak memberikan pengadilan. Maka Allah berfirman, liyubayyina lahumul ladzina yakhtalifuna fih. Hari kebangkitan atau hari kiamat itu adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara manusia. Di dunia ini ya, sebetulnya yang hak dan yang batil itu sudah jelas juga, tapi bagi sebagian orang, yaitu orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah, yang hak yang batil itu di dunia ini pun juga jelas bagi orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah, yang dikasih basirah, penglihatan hati oleh Allah. Mereka sudah tahu ini yang hak, ini yang batil. Tetapi hanya untuk sebagian orang. Lah nanti pada hari kiamat tidak. Hari kiamat itu Allah akan tampakkan yang hak untuk seluruh makhluk, Allah tampakkan yang batil untuk seluruh makhluk. Karena di dunia ini itu siapa yang berhak untuk memutuskan ini benar atau salah? Yang berhak memutuskan adalah orang yang menang, ya. Walaupun orang itu salah ataupun benar, tapi kalau oleh hakim dikatakan benar atau salah, ya keputusan hakim yang menang itu tadilah yang dianggap benar di dunia ini. Karena yang lain nggak berani kan. Di Ponorogo pada zaman Belanda yaitu namanya teroris, ya. Karena pada zaman itu yang berkuasa Belanda, membonjol teroris, ya. Tapi setelah Belanda minggat, ya, maka berubah keputusan itu, membonjol itu pahlawan nasional, ya. Coba kamu renungi. Jadi orang itu memberikan keputusan itu sesuai dengan suasana-suasana. Mana yang menang di dunia ini. Maka keputusan di dunia ini tidak dijamin kebenarannya. Tidak dijamin kebenarannya. Dan nanti di akhirat semua raja sudah hilang semua, semua penguasa sudah hilang semua. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Baru keputusan itu mutlak kebenarannya. Saya ulang lagi, di dunia ini juga sudah jelas kebenaran itu. Tapi bagi orang-orang ahlul hidayah, tapi bagi umumnya manusia, mereka akan selalu terpengaruh dengan suasana-suasana dan keadaan itu. Mana yang temannya banyak ya dianggap benar, mana yang temannya sedikit dianggap salah. Jadi hari kiamat, hari pembalasan itu adalah pasti bagi orang yang berpikir, pasti. Kalau tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, maka ini bertentangan dengan keadilan Allah. Kemudian innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna, sesungguhnya atau hanyalah perkataanku li syai'in terhadap sesuatu, idza aradnahu, bila aku menghendakinya, an naqula, bahwasanya aku mengatakan lahu kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka dia jadi.
Kemudian mungkin sebagian orang merasa aneh, ya, merasa aneh, bagaimana mungkin orang sudah mati kok dihidupkan lagi. Maka Allah SWT menjawab, kalau aku menghendaki sesuatu itu, aku mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Apa yang saya kehendaki, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halanginya. Jadi jangan kamu merasa aneh dengan kebangkitan dari kubur itu. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebagaimana kamu sekarang ini dihidupkan oleh Allah. Kamu dulu itu benda mati juga. 100 tahun yang lalu kamu itu tidak ada. Kemudian dihidupkan oleh Allah. Kamu lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Kenapa kamu merasa aneh kalau orang mati dihidupkan lagi? Kenapa? Kamu dulu kan benda mati juga. 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kamu ini benda mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah. Kok nggak merasa aneh kamu? Nah sekarang ini nanti pada hari kiamat juga begitu itu. Ini namanya iktibar, ya. Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Yang sekarang ini aku kuasa untuk menciptakan, untuk menghidupkan kamu. Kenapa kamu jadi heran kalau dikatakan Allah kuasa untuk menghidupkan kamu di kali yang kedua? Kemudian walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina, dan orang-orang hajaru yang mereka berhijrah fillahi karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dianiaya, lanubawi annahum, pasti aku akan memberikan tempat kepada mereka di dunia hasanatan, kebaikan, wala ajrul akhirati, dan sungguh pahala akhirat akbaru, lebih besar, laukanu, jika adanya mereka ya'lamuna, mengetahui. Ini cerita mengenai perkara lain, yaitu masalah hijrah. Jadi orang-orang yang dizalimi karena mengamalkan agama, kemudian mereka meninggalkan kaumnya, meninggalkan kampungnya, hanya semata-mata karena Allah supaya mereka bisa mengamalkan agama. Lanubawwi annahum fid dunya hasanah, pasti aku akan memberikan kepada mereka tempat yang baik di dunia ini. Ini janji Allah. Lanubawwi annahum, pakai lam takkid, pakai nun taukid, pasti dan pasti. Jadi orang itu kalau hijrah karena Allah, hijrah karena Allah, Allah pasti akan memberikan kebaikan di dunia ini sebelum akhirat. Contohnya yang paling masyhur pada zaman dulu adalah para sahabat. Ketika mereka di Mekah dizalimi, dihalang-halangi dalam mengamalkan agama, kemudian mereka hijrah ke Madinah, maka oleh Allah dikasih tempat yang lebih baik dari tempat mereka. Wali Songo, ya, yang hijrah dari Yaman ke India, akhirnya ke Jawa, akhirnya mereka menjadi raja-raja di Jawa ini, juga di Filipina, orang-orang muhajirin, di Aceh, di Ternate, di Tidore, Pontianak, Abdul Hamid Al-Qadri, gitu. Ketika orang-orang dulu itu hijrah semata-mata karena Allah, mereka itu aneh, akhirnya menjadi orang-orang mulia, jadi raja-raja di tempat hijrah mereka.
Seperti orang muhajirin Mekah yang hijrah ke Madinah justru akhirnya memimpin Madinah. Madinah orang Mekah akhirnya, bukan orang Madinah sendiri. Jadi orang yang hijrah karena Allah itu, Allah berjanji mereka akan diberikan tempat yang baik. Maka kita ini jangan berpikir, lah memang saya ini rumahnya Temboro, ya sudah saya di Temboro saja. Tidak, dengan pemikiran semacam ini, kita tidak akan mendapatkan janji ini. Kalau rumah saya ini di Jakarta, memang lahir di Jakarta. Walaupun di Jakarta saya tidak bisa mengamalkan agama, siang malam nonton TV terus. Tapi bagaimana, memang saya orang Jakarta. Ya sudah, mati hidup di Jakarta. Jangan bilang begitu. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah luas, kenapa kamu nggak mau hijrah di tempat yang lain? Kalau kamu hijrah di tempat yang lain, mungkin kamu akan bisa jadi ulama, jadi pejuang, jadi perintis dakwah. Bikin pesantren sana di hutan-hutan mana sana, ya. Coba kalau Sunan Ampel dulu enak-enakan di India sana atau di Campa, mana ada orang kenal Sunan Ampel. Jadi orang itu harus ada fikir hijrah, sehingga Sayyidina Umar membuat permulaan tanggal itu dengan hijrah. Karena hijrah itu telah mendatangkan macam-macam kebaikan kepada orang Islam. Mesir, jadi Mesir, ada Al-Azhar, ada ulama-ulama, aulia-aulia di Mesir. Pertamanya bagaimana? Karena adanya muhajirin, Amr ibnu As dan tentara-tentaranya hijrah ke sana. Pada zaman Sayyidina Umar, ketika adanya muhajirin inilah berubah Mesir sampai sekarang 1000 tahun lebih. Itu di dunia. Wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya pahala akhirat lebih besar kalau mereka itu tahu. Tapi muhajirin yang demikian itu, yang akan mendapatkan tempat yang baik itu muhajirin yang bagaimana? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan atas Tuhan mereka bertawakal. Muhajirin yang sabar dan tawakal, bergantung hanya kepada Allah, maka dapat janji-janji yang mulia ini. Allah.